Ya, Anda sudah berada di segmen terakhir iTalk masih bersama dengan musisi yang kini juga menjajaki karir menjadi politisi, Ahmad Dhani. Tadi Anda katakan pemimpin, presiden atau gubernur itu yang menentukan arah dari kebijakan. Arah kebijakan. Rakyat harus ikut. Rakyat harus ikut. Rakyat harus ikut. Rakyat harus ikut. Kalau air nggak bisa ikut, Jakarta itu banjir terus. Ya, kenapa tuh? Nah kan nggak bisa juga Anda suruh ke sana airnya akan nurut begitu aja. Loh, kan udah banyak tenaga ahli ya, biarkan aja ahli yang ngurusin banjir, ya kan? Sudah dilakukan sejak zaman Pak Sutioso, Pak Foke, masih begitu-begitu saja. Ya mungkin kan bukan saya. Kalau saya kan punya cara lain. Yakin Anda bisa ngatasi hal-hal yang teknis seperti itu? Ya kalau ada 75 triliun APBD, apa sih yang nggak bisa? Oh, Anda tahu juga ya APBD-nya 75 triliun? Iya. Apa yang nggak bisa dilakukan dengan 75 triliun? Bisa semuanya? Bisa, kalau itu terlokasi dengan benar tuh pasti bisa. Terus tadi Anda sempat mengatakan bisa jadi prostitusi atau lokalisasi prostitusi sah untuk Jakarta. Sekarang kan prostitusi memang sudah sah, udah ada. Sudah ada. Lokalisasi memang udah ada gitu, dan itu nggak bisa dihilangkan memang. Tapi katanya dibantah, nggak ada. Di mana? Ya di Jakarta ini. Wah itu munafik lah, kalau ada orang bilang prostitusi nggak ada di Jakarta tuh pernyataan munafik. Dalam semalam Anda bisa tunjukkan berapa tempat gitu ya? Ya boleh kapan-kapan nanti kalau Pak Ahok yang ditunjukin. Jadi bagaimana juga itu untuk memastikan itu? Jadi gini ya, tidak hanya preman saja saya kenal, kepala-kepala preman. Germo-germonya saya juga kenal. Kenal? Jakarta ini. Jadi dapat diskon? Ya bisa jadi dapat diskon gitu. Jadi saya ini saking networknya, saking banyaknya, sampai germo yang paling top itu teman saya. Salah satunya sempat saya pinjam uang sama dia. Ngasih, baik ya. Saya bingung kadang-kadang. Nah, ada masalah prostitusi, ada masalah perjudian. Menurut Anda bagaimana kalau soal yang itu? Ya kalau prostitusi kan lokalisasi kan. Kalau perjudian kan memang nggak boleh, ya kan? Jadi ya nggak bisa dilokalisasi dong, kecuali undang-undang. Kan ada pulau misalnya di. Ya itu kan kecuali ada undang-undang yang membolehkan. Nah ini itu. Anda mau usulkan nggak seperti itu? Apa itu? Bila perlu misalnya perjudian, lokalisasi, prostitusi dilokalisasi semua Anda usulkan. Udah bukan wilayah gubernur ya, bukan wilayah DKI, itu kan wilayah nasional. Kan? Iya. Maksudnya didorong ke pusat gitu. Ya, karena kan kalau memang uangnya digunakan untuk pembangunan kan bermanfaat. Ali Sadikin dulu berhasil membangun Jakarta. Tapi gini loh Mas, yang jadi masalah itu ya, nama saya kan Ahmad Dhani. Prasetyo tapi belakangnya. Iya, Ahmad Dhani Prasetyo. Ada Ahmadnya maksud Anda? Iya, ada Ahmadnya. Masa ada Anda udah kadung mau mengesahkan prostitusi kok. Loh saya kalau prostitusi lokalisasi kan udah ada dari dulu. Lokalisasi udah ada dari dulu kan, itu udah menjadi bagian dari masyarakat kalau lokalisasi. Tapi kalau saya mengusulkan perjudian, itu kan nggak sesuai dengan namanya Ahmad, ya kan? Apalagi partai Kiai, kader NU gitu. Anda masuk nggak sih sebagai anggota partai? Saya kalau anggota PKB tidak. Tidak. Ya? Kalau Ansor saya Dewan Pembina. NU Ansor Anda kan tercatat. dalam NU itu kan memang ada yang boleh berpolitik kalau misalnya dia itu bukan pengurus ya, bukan pengurus harian ya gitu. Kenapa nggak sekalian jadi anggota partai ya? Terus memang saya nggak pengen jadi anggota partai memang. Pengennya jadi pimpinan gitu. Ya kira-kira kalau dipercaya ya seperti itu gitu loh. Sejauh ini Anda yakin networking, jaringan, kemudian pergaulan Anda itu benar-benar solid mendukung nggak sih? Solid mendukung, cuman uang aja yang belum ada. Nah, seberapa menurut Anda pentingnya uang dalam politik di kita ini? Ya paling nggak buat bensin kan. Untuk biaya yang resminya? Iya, beli bensin, paling nggak buat beli bensin kan. Tapi untuk traktir-traktir segala? Ya itu kan juga kayak misalnya untuk beberapa sosialisasi kan ya dia butuh. Misalnya harus nyumbang, nanti ada minta sumbangan. Kalau kita nggak punya cash kan repot juga gitu. Terus terang sih, Anda harus keluar duit juga dong. Ya, terus terang dalam kondisi ini semua musisi itu sedang krisis ekonomi sebenarnya. Termasuk saya juga. Gitu. Musisi? Iya dong, semua musisi masuk sedang krisis ekonomi. Kalau enggak kan saya nggak terima tawaran logika Ahmad Dhani. Ya kan? Tapi kan di mana-mana panggung tetap ada, cuman tidak saya bawa dulu. Itu juga persoalannya. Iya dong. Dalam soal hampir semua pengusaha pun semenjak 2014 itu memang krisis. Apa? Salah presidennya? Hotel, salah presidennya? Bisa jadi ya. Coba aja dibikin ini dulu data statistik dan survei. Tadi Anda katakan nama Anda tuh ada Ahmadnya. Iya.
Dan itu sedikit banyak memengaruhi cara tindak Anda? Iya dong, mempengaruhi. Nggak cuma cara tindak, dalam apa bakat pun juga. Jadi gini, kita agak nyimpang dikit ya. Ayah saya tuh punya 9 anak. Ya, dari 1 sampai 7 tuh nggak ada nama Islamnya sama sekali. Oh. Begitu saya anak ke-7 ada nama lokal semua ya? Dadang Setia Budi. Dodi Surya Permana gitu kan. Tiba-tiba Dani Ahmad Prasetyo. Nah, anak ke-7. Gara-gara ada Ahmad aja, ini saya punya satu kayak software gitu, sehingga ada kecenderungan untuk belajar agama. Jadi di antara keluarga yang lain saya paling pinter agama gitu. Itu pengaruhnya nama itu. Makanya anak saya namanya kan bagus-bagus. Tapi konon juga kami dengar Anda ada darah Semitnya. Apa itu? Ada darah Semitnya, Ibraninya. Kalau itu ya mungkin saja ya kan, karena kan kakek saya kan Portugal, ada yang Jerman ya. Jangan-jangan sama Ronaldo satu garis ya, enggak ya? Ya mungkin aja kan mukanya sama Ronaldo, ya kan sama-sama keturunan Portugal. Problem nggak itu ketika bergaul dengan lingkungan santri, lingkungan kiai? Kok bisa problem gimana? Orang Nabi Muhammad juga ada Semitnya juga. Ya, Nabi Muhammad kan Semit, otomatis keturunannya juga Semit juga. Pasti ada juga ya kalau dari Abraham di sana. Tapi kemudian apa juga yang kemudian Anda meyakinkan orang-orang PKB, orang-orang NU yang sangat santri, sementara Anda kan lebih banyak musisinya. Begini ya, saya sama PKB sama NU itu udah lama sih ya. Jadi saya itu main sama Cak Imin, itu istilahnya ya dari Cak Imin 0 lah gitu ya. Apalagi Hanif, apalagi Marwan gitu Sama Cak Iminnya saya dari tahun 99 udah main gitu loh. Jadi mereka udah tahu saya banget gitu loh. Jadi mereka ya sama saya itu udah kayak adik lah ya. Jadi kalau misalnya adik itu sama kakak tuh harusnya tuh nggak ada sakit hatian, ya kan? Bedanya saya sama Bang Roma kan, Bang Roma sama Cak Imin bukan seperti saudara, jadi masih bisa masih lah. ada lah ya. Kalau saya tuh, namanya saudara ya udahlah, kalau misalnya disuruh maju, kalau suruh mundur ya mundur, nggak ada sakit hati gitu loh, santai aja. Gitu. Atau Anda minta kontrak aja? Enggak, saya nggak mau minta kontrak seperti itu. Mau saya bukan orang yang setipe seperti itu. Kalau memang PKB NU percaya sama saya, maju, tiba-tiba. Partai terbesarnya sekarang PDI Perjuangan, ada kontak? Ya nomor 2 kan Gerindra kan. Oh ya, tapi kenapa dengan PDI Perjuangan tidak dijajaki? Anda kan pengagum Bung Karno. Tapi orang PDIP nggak ngagumi saya. Kan sama-sama pengagum Bung Karno. Orang PDIP kan nggak ngagumin saya gitu kan. Karena mungkin belum kenal, tak kenal karena tak sayang gitu. Ya mungkin ya. Kalau sama keluarga Soekarno saya banyak kenal. Sama guru Soekarno saya deket banget ya, sama-sama seniman kan. Iya. Sama Romi saya deket banget. Sama Rahmawati saya juga deket. Jadi secara personal dengan keluarga Bung Karno dekat. Dengan Ibu Mega? Ibu Mega pernah kenal lah, pernah ketemu, saya pernah ke rumahnya gitu ya. Tapi yang terbukti mengapresiasi saya kan memang PKB dan NU, ya kan. Kenapa kira-kira nggak nyambung ya? Padahal Anda kan pengagum Bung Karno, selalu tampil mirip-mirip Bung Karno juga, dan mereka juga sama. Saya nggak tahu. Nggak ada dicoba untuk dijajaki? Nggak. Ya, saya nggak mau jajakin sih gitu loh. Sama PKB kan saya juga nggak jajakin. Mereka yang datang? Iya. Sama saya Gerindra? nggak minta-minta gitu, enggak. Sama Gerindra saya juga enggak. Gitu. Jadi nggak akan juga ngumpulin KTP gitu untuk? Ya enggak lah. Kalau saya tuh intinya itu saya hanya menikmati permainan ini aja. Meskipun permainan ini selesai hari ini, saya pun udah cukup senang gitu. Karena saya udah menikmati gitu. Masa ini kan kalau sekarang ya masih prematur dong kalau selesai sekarang. Ya istilahnya gitu ya. Yaudah, kalau gitu sampai kemana kira-kira Anda akan bermain politik ini? Ya kalau katanya Freddie Mercury, anywhere the wind blows. Anywhere the wind blows. Kemana arah angin berhembus? Gitu. Anda ikut? Iya. Kata Freddie Mercury. Kata Freddie Mercury itu. Ya, tapi kalau misalnya Anda sudah masuk dalam politik, kan masa harus seketika check out lagi? Paling tidak ada target-target yang ingin Anda capai. Kalaupun target saya itu cuma bisa ngomong di TV kayak sekarang ini. Kalau itu dari dulu Anda udah bisa kalau seperti itu. Enggak lah, tidak infotainment ngumpul di sini setiap hari bisa. Tapi tidak diperhatikan oleh para pemimpin bangsa. Kata siapa? Sejak waktu kampanye kan Anda diperhatikan. Buktinya saya nge-tweet tentang macet ya Ahok diam aja, ya kan? Ahok diam saja. Diam aja. Itu kan gayanya, actingnya aja bisa jadi diam. Tapi tetap macet sampai sekarang. Karena dia pusing kali ngejalaninnya. Tol loh.
Kalau jalan biasa kita nggak apa-apa lah, kita bisa toleransi ya. Kita toleransi lah kalau tol itu jalan biasa macet itu karena ada pembangunan flyover wajar. Tapi kalau tol macet ini loh. Jadi kalau misalnya sekarang kita menilai Anda itu masih separuh kaki gitu di satu kaki aja di politik, nggak semuanya kemudian Anda terjun serius. Ya itu kan tergantung semua pihak, iya kan? Ya. Kayak misalnya tiba-tiba Mbak Ratna Sarumpait telepon Pak saya pagi-pagi, oke, itu berarti kan mereka punya concern. Kalau nanti semua pihak concern, ya tentu saya juga mau mengapresiasi semua kan. Gitu. Tapi kalau, apa pelajaran yang terpenting dari sekian lama pengalaman Anda, terutama politik selama ini, yang menjadi betul-betul ingatan Anda untuk ke depan melangkah dalam politik? Ya kalau saya itu sebenarnya maunya kita ini banyak belajar dari kesalahan kita. Masalah utama dari bangsa Indonesia ini kan nggak tahu salahnya di mana. Anda sendiri tahu nggak salah Anda dalam berpolitik kira-kira yang bisa jadikan Anda pelajaran? Kalau saya tuh belum pernah salah dalam dunia politik karena saya belum masuk kan. Pada pemilu 2014 Anda dikecam ketika mengenakan seragam. Oh saya nggak salah. Yang salah itu yang ngomongin. Ini saya nggak pernah salah. Salah saya di mana pakai baju Nazi, nggak ada salahnya. Jadi menurut Anda yang salah itu orang Indonesia. Kenapa? Loh, ngurusin Nazi urusannya apa sama Indonesia? Ya kan? Yang salah itu yang orangnya. Ya, kita tahu lah. Sekarang itu kan black campaign. Itu kan black campaign. Sekarang kesalahan Indonesia yang sepertinya harus segera diperbaiki untuk perbaikan ke depan. Makanya kita itu mesti bikin konsensus nasional. Kita sebagai bangsa ini ya, are we on the right track? Ya. Apakah kita berada dalam... Kalau Pak Haritanu tahu tuh artinya. Oh iya lah, saya aja tahu. Are we on the right track? Itu perlu jadi satu. Dan menurut Anda sekarang we tracknya... are not on the right track. Jadi harus geser kembali ke track semula. Itu harus kumpul semua tuh tetua-tetua, ya kan, yang masih ada mungkin Pak Trisno, siapa lagi dikumpulin. Yang paling senior ya Pak Trisno. Ya kan, kumpulin. Are we Buya on the Syafi'i right? Ma'arif. Ya, are we on the right track? Nah itu presiden harus dengar, harus mengupayakan itu. Nah kalau presidennya nggak tahu kita tidak dalam track yang benar, mau kemana bangsa Indonesia ini? Kita sebagai bangsa kan juga harus memikirin, entah saya masuk dalam politik atau tidak, ya. Saya paling nggak udah punya gagasan yang saya lemparkan. Dan sebagai musisi Anda melihat bahwa di dunia entertainment, tidak, Ahmad Dhani sebagai musisi loh. Saya itu musik itu cuma hobi doang. Selain itu juga yang Anda geluti saat ini, persoalan bahwa kita tidak ada di track yang benar itu sangat terasakan. Iya dong, sangat terasakan. Apakah kalau dikumpulin ya 100 orang, tahu nggak Indonesia ini salahnya di mana? Pasti ngerasa benar semua. Nah bayangin aja ya, padahal ada tingkatan urutan level manusia ya, yang paling top itu adalah dia tahu kalau dia tahu, ya kan? Nomor 2 dia tahu kalau dia tidak tahu. Nomor 3 dia tidak tahu kalau dia tahu. Yang paling parah ini tidak tahu kalau tidak tahu. Anda lagi menunjuk ke siapa yang ke bangsa ini? Bangsa ini. Oke. Bangsa ini tuh tidak tahu kalau kita dia tidak ini tahu. Bermasalah. Itu wah bahaya banget. Dan sadarilah itu. Lakukan konsensus untuk mengetahui apakah kita dalam track yang benar atau tidak. Terima kasih, Bung Ahmad Dhani. Mudah-mudahan sukses, baik dengan Kalijodonya, baik dengan Cagupnya, baik dengan musisinya. Jodoh-jodoh yang lain ya. Oke, thank you. Baik, dan pemirsa, demikian tadi Ahmad Dhani Prasetyo. Ya, seorang musisi dan politik memang kadangkala memiliki kedekatan yang luar biasa. Frank Zappa, seorang musisi Amerika, pernah mengatakan musik itu sendiri adalah sebuah komentar bagi kehidupan masyarakat. Saya Hardi Hermawan. Sampai jumpa.